Namaste Miridos, kembali lagi ke channel Thai Apps, channel belajar di India. Kali ini Sita bakal ngobrol seru tentang India. Mungkin selama ini Miridos berpikir bahwa India adalah negara yang kotor dan berbahaya. Namun hal tersebut nggak semuanya benar ya. Hari ini Thai Apps kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Josena. Beliau sudah bolak-balik dari India ke Indonesia selama 1,5 tahun. Coba deh Miridos bayangin, bulan ini Miridos jalan-jalan ke India, bulan depannya jalan-jalan ke Indonesia. Pasti seru banget ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel Thai Apps. Halo, nama saya Jovi. Saya tinggal di Jakarta, tapi setelah 1,5 tahun saya bolak-balik ke India. Saya ada di Jakarta, tapi saya ke India karena pasangan saya berada di India. Bagaimana pandangan Anda sebelum datang ke India? Sama seperti yang di-mention sebelumnya, tadinya saya tuh nggak pernah kepikiran untuk kunjung ke India. Gitu, karena banyaknya informasi-informasi negatif tentang India. Pertama kali saya ke India, saya agak surprise karena India is not that bad. Basically, I really love India. Culture-nya memang beda, tapi orang-orang di sana really nice. You know, like mereka sangat welcome, mereka ramah, terus sangat berbeda dengan yang saya lihat di YouTube atau di informasi-informasi yang beredar. Seberapa sering Anda datang ke India dan sudah kunjungi berapa banyak tempat di India? Kalau kota mungkin saya hanya mengunjungi 4 kota, tapi mainly saya stay di Mumbai gitu. Dan kunjungan saya sudah, basically saya setiap bulan ke India. Bagaimana dengan keseruan travel Anda? Basically it's very worth it karena India punya banyak tempat-tempat yang really beautiful kayak temples. Terus I also visit Taj Mahal, which is like when the first time I saw it's just like a goosebump everywhere, you know, like very bagus banget, very beautiful. Dan basically India juga banyak tempat-tempat yang bisa aku kunjungin kayak caves, terus kayak tempat-tempat yang memang worth it banget buat dikunjungi di India gitu. Jadi benar-benar I really enjoy every single part in India. Lalu, bagaimana dengan makanan dan minumannya? Apakah cocok? Karena saya basically bukan pecinta pedas, jadi agak sedikit struggle karena makanan India mainly it's very spicy gitu. Makanya setiap saya order food, saya selalu bilang, can you make it like less spicy? But overall, saya suka banget makanan India, masala dosa. Saya bisa makan masala dosa itu setiap hari gitu karena emang it's really nice. Dan beberapa juga ada makanan yang saya juga coba dan memang sebenarnya nggak berapa jauh dari Indonesia ya, karena Indonesia juga banyak makanan yang kari-kari seperti itu kan gitu. Jadi basically nggak terlalu berbeda jauh gitu, lebih strong. Tapi kalau untuk lidah Asia kayak kita, banyak makanan Indonesia juga hampir agak mirip. Tapi so far sih aku suka makanan India, cuman sometimes ya just too spicy for me. Selain itu, bagaimana dengan biaya hidup di sana? Ada beberapa items yang di sana lebih murah, di sini lebih mahal. Ada beberapa items ya di sini lebih murah, di sana lebih mahal gitu. Kayak groceries, let's say kayak buah ya, sana rambutan sangat mahal. Anggur beberapa lebih murah di sana daripada di Indonesia. Perbedaannya sih mungkin lebih rendah ya, karena kayak Grab, kayak Uber gitu, mereka sih kayaknya costnya lebih murah daripada Indonesia. Apakah Anda merasa aman dan nyaman di sana? So far, setiap saya di sana, saya selalu kemana-mana sendirian dan nggak pernah ada rasa khawatir atau rasa takut ya. Karena so far saya nggak pernah ngalamin hal buruk gitu. Selama saya 1,5 tahun bolak-balik ke India, saya nggak pernah ada pengalaman buruk sama sekali gitu. Karena karena mereka sebenarnya sih basically ramah ya gitu. Mereka senang senyum sama kayak orang Indo gitu. Jadi nggak pernah ada rasa nyaman atau ngerasa kurang aman gitu. Belum pernah ya gitu. So far sih selama saya di India saya ngerasa safe pergi kemana-mana gitu. So even though saya seorang diri
Bahkan ya karena saya kan Asia ya, mereka sering nyapa kayak dari mana gitu, kenapa datang ke India? Ya ramah ramah sih, mereka lebih ramah. Bahkan kadang mereka kayak supir Uber gitu ya, meskipun mereka nggak bisa bahasa Inggris pasti, tapi mereka berusaha untuk kayak ngajak ngobrol kayak gitu. So far sih saya nggak pernah ngalamin hal buruk ya di sana. Sebenarnya hal buruk kan bisa terjadi di mana aja ya, nggak mesti di India. Di Indonesia pun juga bisa ya gitu. Cuman selama saya traveling ke India sih belum pernah ada hal negatif. Bagaimana dengan sistem kasta di sana? Saya berteman di sana, saya juga punya banyak teman, dan bahkan ya maksudnya mereka blended gitu, nggak pernah apa yang ngerasa superior atau kayak gitu tuh nggak ada sih gitu. Jadi kita selama ngumpul bareng sesama orang India gitu, nggak pernah ngalamin adanya perbedaan kasta atau apa ya gitu. Lalu bagaimana dengan biaya kesehatan di sana? Saya pernah satu waktu itu injured, jadi jari saya tuh bukan patah ya, kayak terkilir ke atas gitu kan. Terus saya langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi waktu itu rumah sakitnya dekat rumah, kebetulan Hiranandani Hospital itu salah satu rumah sakit terbagus di Mumbai. Saya ke sana, saya langsung ke UGD, langsung ditangani sama dokter fisioterapi, dikasih obat, dikasih tindakan segala macam, dan itu murah banget. Saya juga kaget, cuma sekitar 1 juta sekian gitu, dengan semua treatment yang saya dapetin gitu kan. Maksudnya kan kalau di sini kan sakit dikit aja 1 juta 2 juta gitu, di sana tuh jauh lebih murah, obat-obatan jauh lebih murah. Makanya setiap di sana saya general check up pun akhirnya saya general check up di India gitu. Kalau misalnya sakit apa, saya berobatnya ke India karena emang kalau dibandingin dengan biaya medis di Indonesia, jauh lebih murah di India, jauh sekali lebih murah di India. Selain biaya hidup, adakah perbedaan biaya pendidikan antara India dan Indonesia? Pengalaman saya, karena saya di India pun juga mengikuti beberapa courses, dan keputusan saya ngikutin beberapa courses di sana karena memang biaya course di sana tuh lebih murah daripada Indonesia. Kalau misalnya biaya course aja lebih murah, berarti kan mungkin biaya pendidikan murah ya gitu dibandingkan di sini gitu. Karena pengalaman saya pribadi, saya mengikuti beberapa kayak kursus-kursus gitu di sana, jauh lebih murah daripada di Indo gitu. Saya kemarin baru beli buku setebal ini dari Set Guru, itu cuma sekitar 60.000 kurang, which is like it's really cheap ya untuk buku yang bestseller ya. Jadi buku-buku memang saya banyak banget beli buku di India juga karena jauh lebih murah. Let's say kayak saya beli buku dari salah satu author gitu di sini, saya lihat harganya sekitar 250 ribuan. Saya beli di sana cuma sekitar 70 ribuan, 60 ribu, 70 ribu. Bagaimana dengan toleransi keagamaan di sana? India itu kan banyak banget culture ya, banyak banget kayak perayaan. Tahun lalu saya mengikuti kayak perayaan Ganesh. Saya bener-bener amazed banget, dimana semua orang berkumpul dan saya ngelihat patung-patung begitu tinggi sekali ditenggelamkan di laut gitu. Maksudnya amazed aja, this is first time kan. Itu sih pengalaman yang nggak bisa dilupain ya, karena bener-bener amazed banget sih di mana orang-orang bener-bener itu menghargai culture mereka gitu. Juga pernah datang ke salah satu katedral di sana juga gitu kan. Jadi sebenarnya kalau secara agama mereka memang mungkin mayoritas Hindu ya, tapi di saat ada perayaan-perayaan agama lain pun mereka juga menghormati sih, nggak pernah ada kayak perbedaan atau apa, nggak ada gitu. Karena banyak juga saya ngelihat orang India pakai hijab gitu. Apakah Anda merekomendasikan India sebagai tempat untuk belajar? Course ya, karena anak saya tahun depan itu akan berkuliah ya, dan saya sebenarnya merekomendasikan dia untuk kuliah di luar, anywhere gitu, nggak harus di mana tapi anywhere. Tapi karena berhubung anak saya masih under 17, saya juga agak berat yang ngelepasin dia untuk kuliah di luar kan gitu. Cuman kalau memang punya kesempatan untuk bisa berkuliah di luar, of course just do it, karena kita bisa nggak hanya belajar mengenai pendidikannya tapi juga kulturnya gitu, membuat kita lebih open minded.
Jadi jangan takut karena India itu nggak seburuk yang ada di sosial media. Karena pengalaman saya pribadi, saya belum pernah mengalami hal-hal negatif dan so far saya bolak-balik ke India pun juga masyarakat di sana ramah, baik. Kalaupun berniat untuk sekolahkan anak di India, jangan takut gitu karena India it a good country gitu. Wah, terdengar seru banget ya pengalaman Bu Josena. Terima kasih Ibu Josena untuk semua informasinya. Bagaimana dengan Meredos? Tertarik gak nih jalan-jalan ke India? Yuk ditulis di kolom komentar. Jika Meredos suka, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel Thai Arts untuk informasi perkuliahan lainnya. Kalbi Alfida Nakena Firmilengge.